Oke, nah di sini kita akan bahas contoh soal. Jadi ceritanya ada seorang anggota TNI menembakkan peluru ya pada sebuah balok kayu. Jadi di sini ada anggota TNI yang menembakkan peluru ya ke sebuah balok. Jadi ini ada balok. Ini sebelum kejadian, dan setelah kejadian baloknya ini ditembus, bukan ditembus ya, pelurunya itu nyarang bersarang di dalam balok dan mereka itu bergerak dengan kecepatan V-aksen bersama-sama. Ini setelah kejadian. Nah, tipe soal yang seperti ini merupakan tipe soal jenis tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Ciri khasnya ya, mereka setelah tumbukan bergerak bersama-sama. Artinya kecepatan benda satu, peluru, dan kecepatan benda dua, balok, setelah tumbukan itu sama. Ya, ingat konsepnya kemarin kalau kasusnya kayak gini adalah M1 V1 tambah M2 kali V2, momentum sebelum tumbukan, sama dengan momentum setelah tumbukan, yaitu M1 tambah M2 kali V-aksen ya. Ini adalah hukum kekekalan momentum untuk jenis tumbukan yang tidak lenting sama sekali. M1-nya adalah massa peluru. Di sini diinfokan massa pelurunya 2 gram. Kita ubah ke dalam kilo, berarti 0,002 dibagi 1000 ya. Kali V1. V1-nya itu adalah kecepatan sebelum dia mengenai balok ya. Itu yang ditanya di soal ini. Ditambah M2, M2-nya 1, tetapi kecepatan awalnya kan sini V2-nya tidak ada ya. V2-nya 0, karena dia sebelum ditumbuk, dia diam saja di lantai. M1-nya tadi 0,002, ditambah M2-nya 1, dikali V-aksen. V-aksennya itu yang 0,25 ya, saat mengenai balok, jadi 0,25. Sudah, tinggal kalian kalikan saja, nih 0,02, 002 V1, ini kan 0 ya, sama dengan 01,002 kali 0,25. 002 V1, ini kalau dihitung kalkulator 1,002 dikali 0,25 itu 0,2505 ya, 0,2505, berarti V1 nya adalah 0,2505 dibagi dengan 0,002, berapa itu? Dibagi 0,002, hasilnya adalah 125,25 meter per sekon. Jadi inilah kecepatan dia sebelum mengalami tumbukan. Jadi jawabannya yang B. Ini untuk contoh soal kedua, kita lihat ceritanya ada sebuah bus yang massanya 2 ton bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Sudah, kalau kalian mau bikin dulu yang diketahuinya di sini boleh ya. Diketahui truknya punya massa 2 ton. 2 ton itu sama dengan 2000 kg ya. 2000 kg. Bergerak dengan kecepatan V-nya 54 km per jam. Ini diubah dulu ke meter per sekon. Caranya sudah biasa ya. 54 dikali 1000 dibagi 3600. Jadi 54.000 bagi 36 itu sama dengan 15 meter per sekon ya. 15 meter per sekon. Tiba-tiba bus menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam selang waktu 2 sekon. Jadi di sini diketahui juga delta T-nya 2 sekon, dan dia ya setelah tumbukan dia berhenti. Jadi V-aksennya 0. Nah, yang ditanyanya di sini adalah tentukan gaya rata-rata F. Sudah, ini kan jelas ya hubungan antara impuls dengan perubahan momentum ya. Jadi ada yang ditanyanya gaya selama waktu, itu kan impuls. Jadi F delta T sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal. Jadi F kali delta T sama dengan momentum akhirnya di sini 0 karena dia berhenti. Sini momentum awalnya M kali V. Tinggal kita masukkan nilainya. Yang ditanyanya adalah F. Jadi min M masanya tadi 2000, V-nya 15 dibagi dengan delta T-nya 2. Ya, kita bisa coret ya, hasilnya jadi 1000. Jadi min 15.000 Newton ya. Jawabannya yang B. Minus itu artinya gayanya ini melawan arah gerak ya, jadi menghambat gerak. Tapi besarnya 15.000 Newton. Udah. Nah, ini untuk contoh soal ketiga. Ini ceritanya tentang kasus pantulan bola ya. Siska menjatuhkan bola bekel dari ketinggian 1,2 meter. Jadi dia punya bola bekel, dia jatuhkan dari ketinggian 1,2 meter. Terus kemudian bola bekel terpantul sampai dengan ketinggian, dia terpantul dengan kurang lebih ketinggiannya setelah pantulan menjadi 0,6 meter. Nah, besar koefisien restitusi bola bekel tersebut adalah yang ditanyanya di sini adalah koefisien restitusi. Ini mudah ya. Untuk kasus yang benda
memantul seperti ini kan kita bisa selesaikan dengan persamaan E akar dari ketinggian setelah pantulan. Misalkan ini kita simbolkan H2 dengan ketinggian sebelum pantulan, ya, H1. Jadi tinggal kalian input nilainya akar dari 0,6 per 1,2. Ya, ini sama dengan 6 bagi 12 ya, akar 0,5. Akar 0,5. Jadi koefisien restitusinya adalah akar 0,5. Berapa itu ya? Kalau dihitung akar 0,5 itu 0,7 ya. Kurang lebih 0,707 ya. Jadi yang di sini paling mendekati adalah 0,7. Jawabannya C. Seberikutnya ini merupakan pengembangan dari soal sebelumnya ya. Jadi kasusnya masih tentang pantulan bola, ceritanya pun masih sama, pertanyaannya saja yang berbeda ya. Jadi ceritanya di sini ada bola yang dijatuhkan dari ketinggian 20 meter ya. Jadi bola dijatuhkan dari ketinggian 20 meter di atas lantai. Jika tumpukan dengan lantai elastis sebagian dengan koefisien restitusi 0,4, jadi di sini diketahui koefisien restitusinya 0,4 ya. Maka kecepatan pantulan yang ditanyanya adalah kecepatan pantulan V ya, V aksen. Nah, ini kita harus cari dulu ketinggian bola setelah pantulan, dan ketinggian dia E itu akar dari ketinggian bola setelah pantulan dengan dibagi dengan ketinggian bola sebelum pantulan, dimana E nya di soal ini kita diketahui 0,4 sama dengan akar dari H2 per H1 nya 20 meter. Biar mudah kita kuadratkan kedua sisi, jadi 0,4 kuadrat 0,16 sama dengan H2 per 20. Jadi nanti kalian akan dapatkan H2 nya adalah 20 kali 0,16 sama dengan 2 kali 1,6 3,2 ya. Jadi dia ketinggiannya setelah pantulan adalah 3,2 meter. Nah, kita sudah dapat ketinggian bola setelah pantulan. Tinggal kita cari berapa kecepatannya. Ingat ya, di materi GLBB atau hukum kekayaan energi kita bisa dapatkan persamaan legendaris ya. V itu akar 2 kali G kali H. Hanya tentu H2 ya, ketinggian dia setelah pantulan. Jadi V nya adalah akar dari 2 kali 10 kali 3,2 ya. 32 kali 2 itu kan 64 sama dengan akar 64 ya. Dapatlah kita V aksennya akar 64 itu 8 meter per sekon. Berarti jawabannya di sini yang C. Oke, jadi kita punya sebuah bola disebut sebagai bola A bergerak dengan kecepatan VA ke kanan ya, dengan nilai 8 meter per sekon. 8 meter per sekon. Menumbuk bola B yang sedang bergerak ke kiri. Jadi di sini ada bola B bergerak dengan arah ke kiri dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, dan terjadi tumbukan yang lenting sempurna. Jadi katanya tumbukannya ini lenting sempurna. Tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna. Kalau tumbukan lenting sempurna, nilai E-nya sama dengan 1 ya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa kecepatan bola A dan B setelah tumbukan. Nah, ini lumayan. Kita harus pertama kali ada 2 langkah yang harus kita selesaikan. Kita pakai dulu pertama adalah hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum, di mana momentum benda 1 tambah momentum benda 2 sebelum tumbukan sama dengan momentum benda 1 setelah tumbukan ditambah momentum benda kedua setelah tumbukan. Nah, tinggal kita ini A tadi ya. Ini A, B, A, B ya, tinggal kita ganti. Benda A-nya berarti MA kali VA ya, ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Sudah. Nah, diketahui massa benda A 3 kg. Berarti kita masukkan ke sini 3 dikali 8 ditambah massa benda B-nya adalah 5 kali VB-nya 8. VB-nya tadi 5 ya. VB-nya 5 meter per sekon. Tapi ingat arahnya dia ke kiri ya, berarti minus. Jangan sampai lupa. Minus 5, MA-nya 3 tidak berubah, 3 VA aksen ditambah MB-nya 5 VB aksen. Ya, jadi kita bisa selesaikan ini, jadinya 24 kurang 25 ya. 24 kurang 25 sama dengan 3 VA aksen ditambah 5 VB aksen. Atau 24 kurang 25 kan, atau 24 kurang 25 kan min 1. Jadi min 1 sama dengan berapa tadi? 3
VA aksen tambah 5 VB aksen. Ini persamaan pertama. Nah, berikutnya kita harus gunakan konsep koefisien restitusi, bahwa koefisien restitusi itu adalah selisih kecepatan kedua benda setelah tumbukan, VB aksen dikurang VA aksen, dibagi dengan kecepatan benda sebelum tumbukan, VB dikurang VA. Jadi tinggal kita input nilainya, koefisien restitusinya 1 karena dia tumbukan lanting sempurna, VB aksen dikurang VA aksen per VB nya yang ini ya, yaitu 5, tapi dia ke kiri jadi min 5 dikurang VA nya yang ini, VA nya 8, jadi minimal kurang 8 min 13 kali silang, jadi min 13 sama dengan min VB aksen dikurang VA aksen. Berarti kita bisa dapatkan 13 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. Atau kita bisa sebutkan juga bahwa VA aksen itu sama dengan VB aksen dikurang 13. Ini persamaan 2. Nah, tinggal kalian substitusi persamaan 2 ini ke persamaan 1. Nah, jadi min 1 sama dengan 3 VA aksen. VA aksen ini tadi adalah VB aksen min 13 ditambah 5 VB aksen. Udah, jadi tinggal kita selesaikan. Min 1 sama dengan 3 VB aksen dikurang 3 kali 13 itu adalah 39 tambah 5 VB aksen, kita pindahkan, jadi min 1 tambah 39 sama dengan 3 tambah 5 itu 8 ya, 8 VB aksen. Ini 38 sama dengan 8 VB aksen. Jadi di VB aksennya adalah 38 per 8. 38 bagi 8 itu berapa ya? Sekitar 4,75 ya, dan hasilnya positif 4,75 meter per sekon. Artinya setelah tumbukan bola B itu bakal ke kanan ya, 4,75 ke kanan, dan bola A nya kalian tinggal disubstitusi ya, VA sama dengan VB dikurang 13, VB aksen 4,75 kurang 13 itu kan 8,25 ke kiri minus ya. Dan ini jawabannya yang D ya. Oke, jadi ini contoh soal untuk materi momentum dan impuls. Jika masih ada segala hal yang mungkin kalian masih kurang pahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Silahkan like, comment, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan materi fisika yang lebih banyak lagi ke depannya. Thank you.